Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat bukan? Hari ini kita akan belajar materi kegiatan ekonomi. Berikut SK dan KD. Apa yang kamu ketahui tentang kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi dibagi menjadi 3, yaitu produksi, konsumsi, dan distribusi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan atau menambah nilai guna suatu barang atau jasa. Produksi dibedakan menjadi 2, yaitu produksi barang dan produksi makanan. Produksi barang adalah kegiatan mengubah sifat atau bentuk. Contoh dari produksi barang ini adalah industri tekstil yang memproses serat hingga menghasilkan kain. Selain itu, pengelolaan bahan baku kayu untuk menghasilkan berbagai macam furnitur. Yang kedua yaitu produksi makanan. Contoh dari produksi makanan ini adalah mie instan Indomie yang diproduksi oleh PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Sebelum mie instan Indomie ini dipasarkan, perlu melalui beberapa proses terlebih dahulu, mulai dari mempersiapkan adonan, kemudian adonan dimasukkan ke dalam mesin pres agar adonan menjadi tipis, lalu dimasukkan lagi ke mesin pres pengeriting, kemudian dikukus dan dipotong, lalu dikemas dan siap dipasarkan. Produksi memerlukan faktor-faktor produksi. Faktor produksi dibedakan menjadi 4, yaitu faktor alam, faktor tenaga kerja, faktor modal, dan kewirausahaan. Faktor alam dan tenaga kerja disebut sebagai faktor produksi asli karena dengan 2 faktor tersebut manusia sudah dapat menghasilkan barang. Sedangkan faktor modal dan kewirausahaan disebut sebagai faktor produksi turunan karena faktor ini sebagai hasil dari faktor produksi asli. Tujuan dari adanya kegiatan produksi ini adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia dan untuk mencapai kemakmuran. Konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan memakai, menggunakan, atau menghabiskan kegunaan barang, baik secara berangsur-angsur atau sekaligus habis. Kebutuhan manusia semakin hari semakin bertambah banyak, seiring berjalannya waktu. Untuk itu, manusia selalu bekerja untuk mendapatkan penghasilan. Semakin besar penghasilan, maka semakin besar pengeluaran. Di dalam ilmu ekonomi, pelaku konsumsi dikelompokkan menjadi 3, antara lain rumah tangga keluarga, rumah tangga perusahaan, dan rumah tangga negara. 1. Rumah tangga keluarga. Rumah tangga keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anaknya. Keluarga adalah sekelompok orang yang dipersatukan oleh pertalinan darah. Setiap keluarga mempunyai kebutuhan anggota keluarga yang berbeda-beda, misalnya makanan dan pakaian. Sedangkan kebutuhan keluarga adalah rumah, listrik, atau telepon. Tingkat konsumsi suatu keluarga berbeda-beda. Perbedaan ini dipengaruhi oleh faktor pendapatan, jumlah anggota keluarga, gaya hidup, latar belakang pendidikan, atau lingkungan tempat tinggal. Yang kedua, rumah tangga perusahaan. Perusahaan merupakan tempat berlangsungnya proses produksi. Pada saat produksi barang, perusahaan memerlukan bahan baku, tenaga kerja, dan modal. Pada saat perusahaan ingin menghasilkan barang atau jasa, maka perusahaan menentukan barang bahan baku, mesin, dan jasa tenaga kerja. Dalam melakukan kegiatan produksi, untuk menghasilkan barang atau jasa, perusahaan harus menurunkan pengeluaran biaya produksi. Jika biaya produksi diperkecil, maka biaya yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa rendah, sehingga harga bahan
barang atau jasa murah. Apabila perusahaan tidak mampu menurunkan biaya produksi, maka harga barang menjadi mahal. 3. Kegiatan ekonomi negara. Negara bertindak sebagai produsen sekaligus konsumen. Tujuan konsumsi negara adalah untuk memenuhi atau melayani kebutuhan masyarakat. Biaya untuk memenuhi kebutuhan negara berasal dari masyarakat. Setiap akhir tahun, negara membuat rancangan anggaran dan belanja yang disetujui oleh DPR. Hal ini dilakukan agar pengeluaran pemerintah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Barang hasil produksi tidak mempunyai nilai guna jika tidak sampai ke tangan konsumen. Misalnya, tas yang dihasilkan pabrik tidak akan sampai ke konsumen jika tidak ada yang menyalurkan ke konsumen, baik secara perorangan maupun lembaga. Kegiatan distribusi ini dilakukan oleh perorangan atau melalui perantara. Orang yang melakukan distribusi disebut distributor. Tujuan dari kegiatan distribusi ini adalah yang pertama, menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Yang kedua, agar hasil produksi lebih berguna bagi masyarakat. Yang ketiga, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang terakhir, agar kontinuitas produksi terjamin. Distribusi dibedakan menjadi 3. Yang pertama, distribusi langsung. Yang kedua, distribusi semi langsung. Yang ketiga, distribusi tidak langsung. Distribusi langsung adalah kegiatan menyalurkan barang atau jasa tanpa melalui perantara. Contohnya, pedagang mie ayam yang mengolah mie mulai dari merebus mie sampai penyajian, kemudian menjualnya langsung kepada konsumen tanpa adanya perantara, sehingga penyaluran barang langsung dari produsen kepada konsumen. 2. Distribusi semi langsung. Distribusi semi langsung adalah sistem distribusi dari produsen kepada konsumen melalui perantara pedagang yang merupakan bagian dari produsen. Contohnya, pabrik tekstil menyalurkan kainnya melalui toko kain. Contoh lain, pabrik roti membutuhkan agen untuk menyalurkan hasil produksinya sampai ke tangan konsumen. Artinya, produsen dan konsumen dihubungkan oleh agen yang memastikan barang produksi berkualitas baik ketika sampai ke konsumen. Yang ketiga, distribusi tidak langsung. Distribusi tidak langsung adalah sistem distribusi dari produsen kepada konsumen melalui agen, grosir, pedagang kecil yang bertindak sebagai perantara. Contohnya, barang impor yang diproduksi di luar negeri harus melewati beragam proses distribusi untuk bisa sampai ke tangan konsumen. Contoh lainnya adalah toko kain menjual kain dari distributor kain, sedangkan distributor mengambil kain langsung dari penenun. Artinya, antara produsen dan konsumen ada yang lebih dari satu distributor yang membantu proses penyaluran barang. Tahukah kamu peristiwa pembajakan kapal laut kargo terbesar oleh bajak laut Somalia? Tepatnya pada bulan April 2009, sebuah kapal kargo Maersk Alabama diserbu oleh bajak laut di lepas pantai Somalia. Kapal tersebut berlayar dari Salalah, Oman ke Mombasa, Kenya. Terdapat 21 awak di dalam kapal, termasuk kapten bernama Richard Phillips. Kru yang tidak bersenjata berusaha menagih serangan, menembakkan suar dan menyemprotkan keder cannon. Namun, 2 orang bajak laut Somalia dapat naik ke kapal. Peristiwa ini menandai pertama kalinya dalam 200 tahun para perompak menginjakkan kaki di kapal yang berlayar di bawah bendera Amerika Serikat. Para pembajak berhasil melumpuhkan kapal Alabama dan sebagian besar awak
mundur ke ruang kemudi berbenteng. Namun, Phillips dan beberapa orang lainnya ditangkap di jembatan. Seorang tawanan diperintahkan di bawah dek untuk mengambil rekan-rekannya, tetapi ia tidak kembali. Salah satu bajak laut kemudian menemani anggota kru lainnya untuk mencari mereka. Namun, saat pencarian, pembajak itu disandra oleh kru kapal yang bersembunyi. Setelah menegosiasikan pertukaran sandera, mereka bersedia melepaskan tawanan, tetapi para pembajak justru menyandra Kapten Phillips. Para pembajak memaksa Kapten Phillips pindah ke skoci tertutup dan meminta uang tebusan sebesar 2 juta dolar Amerika Serikat. Pada 9 April, USS berhasil menuju kapal Mars, Alabama. Setelah 62 jam di Skoci, Gas Navy berusaha mencegah perompak bersenjata mencapai pantai dengan membawa Kapten Phillips sebagai sandranya. Mereka menggunakan mortar cannon untuk menjauhkan Skoci dan mengarahkannya jauh dari pantai. Metode ini tidak cukup. Gas Navy mengerahkan helikopter untuk terbang rendah di atas Skoci agar menghasilkan badai angin untuk mendorong Skoci jauh dari daratan. Pada akhirnya, mereka menggunakan kapal USS Holly Burton seberat 15.000 ton untuk memblokir Skoci mencapai pantai. Dan setelah 83 jam, Skoci kehabisan bahan bakar. Para perompak tidak punya pilihan lagi. Mereka mengirim pesan ke Benbrick untuk meminta makanan dan air. Dari sinilah US Navy mengirim negosiator untuk mendekati perompak. Setelah 94 jam di dalam Skoci, akhirnya para perompak sepakat dengan tawaran US Navy untuk memasang direct ke Skoci yang kehabisan bahan bakar. Para perompak mengira mereka akan pergi ke Somalia. Namun, US Navy punya rencana yang lain. Tanggal 10 April, Phillips berusaha lari dengan lompat ke laut, tetapi ia ditangkap cepat oleh perompak. Akibat dari insiden ini, negosiasi dengan para perompak berhenti. Kemudian Navy SEAL Tim 6 diberangkatkan dari Virginia dan tiba di kapal Benbrick pada tanggal 11 April. Pensil menempatkan liga spinner di atas kapal Benbrick tanpa sepengetahuan perompak US Navy, mulai menarik Skoci dengan derek yang telah terpasang agar Skoci lebih dekat ke kapal. Hingga akhirnya para perompak tidak menyadari mereka hanya berjarak 23 meter dari kapal Benbrick. Tentunya jarak ini memungkinkan para spinner mendapatkan bidian yang lebih jelas. 3 spinner harus membuat tembakan koreografi secara bersamaan. Gunanya untuk menjatuhkan 3 perompak tanpa membunuh kapten. Spinner melok kepala 2 orang bajak laut di jendela Skoci, tapi mereka tidak yakin dengan posisi bajak laut yang ketiga. Spinner ketiga menunggu visual. Begitu dia mendapatkan visual, perompak ketiga dan ketiga spinner akan mulai menembak. Setelah menunggu kepala bajak laut ketiga muncul dari jendela Skoci. Di saat itu juga, ketiga spinner mulai menembak target. Akhirnya, ketiga perompak berhasil dijatuhkan dan Kapten Phillips terselamatkan. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga materi yang saya sampaikan dapat menambah wawasan teman-teman semua. See you, bye-bye.